أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak akan lama lagi kita akan beralih dari tahun 2011 ke tahun 2012. Ada keprihatinan Yusuf Mansur sebagai ayah, sebagai kakak, atau sebagai seorang anak bangsa lah, bahwa perayaan malam tahun baru akhirnya menjadi pesta dosa, pesta maksiat besar-besaran. Berapa juta kemudian keperawanan seorang perempuan harus hilang di malam itu. Berapa juta kemudian keperjakaan banyak lelaki yang kemudian hilang di malam itu. Berapa juta botol yang kemudian juga ya, dari minuman-minuman keras yang kemudian ditenggak pada malam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa malam tahun baru juga menjadi peristiwa di mana para setan berpesta pora, sebab pada hari itu hilang pula salat maghrib, salat isya, dan salat subuh dari banyak anak-anak muda, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, karena larut di dalam pesta tersebut. Hari ini sederhana, kita akan bicara tentang nongkrong di pinggir jalan. Hadisnya dari Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya tulis ya. Iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalanan. Ini peristiwa asbabul wurudnya. Kalau Quran asbabun nuzul, Al-Quran ini asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab kemudian hadis ini kemudian ada. Sebab hadis ini turun adalah Rasulullah melewati Abu Talha. Abu Talha ini kan bukan main solehnya gitu loh, tapi masih dikritisi oleh Rasulullah. Ketika Abu Talha dilihat oleh Rasulullah duduk-duduk di pinggir jalan gitu ya, di teras, sebenarnya sih di teras rumah mungkin ya. Terus Rasulullah lewat. Apa kata Rasulullah? Iyyakumul julusa 'ala turuqat. Faqalu malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala Rasulullah fa idza abaitum illa al majalisa fa'atut tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariqi? Qala ghaddul basari.
basari wa kafful adha wa raddus salami wa amrum bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari. Ini dia. Ini adalah panduan dari Rasulullah kalau kita mau nongkrong. Ada ya panduan dari Rasulullah. Ya kalau kita mau kemudian ngumpul-ngumpul sama teman, ini dia panduannya. Apa ini? Bagaimana? Nanti kita teruskan. Yang satu ini. Silakan. Terima kasih pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Tian TV. Terima kasih buat saudara yang sudah konfirmasi akan menanggung biaya 1-2 anak untuk menghafal Al-Quran. Ada sebagian lagi yang bertanya, berapa Ustaz satu anaknya? Insya Allah per tahunnya 12.700.000 rupiah untuk tahun ajaran 2012-2013. Artinya kalau Anda punya uang senilai itu, insya Allah sudah bisa cukup mengangkat satu anak untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Saudara tidak punya uang, kan punya motor, jual aja motornya. Iya, sekali-sekali ya kan, kasih Allah semua. Ya Ustaz, baru juga beli. Tapi kalau saudara mau sedekah, apalagi sedekahnya untuk mengangkat seorang anak menjadi penghafal Al-Quran, maka saudara insya Allah tidak akan punya motor, karena udah dijual buat sedekah kan. Tapi Allah akan ganti dengan mobil, insya Allah. Tertarik tidak? Kalau tertarik, sedekah insya Allah. Orang-orang lain punya loh sedekah akhir tahun, sedekah awal tahun. Masa kita umat Islam nggak punya sedekah akhir tahun, nggak punya sedekah awal tahun? Yang kita pikirin bagaimana nanti kita jalan-jalan, tapi kita tidak pikirin bagaimana anak-anak lain apakah bisa makan atau tidak. Baik, kita lanjutkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa 'ala furqan. Ini saya suka, nyata ada gitu ya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalha dan sahabat-sahabatnya nongkrong gitu ya, Rasulullah lewat. Rasulullah tegur, iyyakum wal julusa 'ala furqan. Jangan kalian kemudian ya duduk-duduk di tepi jalan. Kalau bahasa sekarang mah kita nongkrong di kafe. Ya, nanti kita akan lihat nih. Kalau emang pun harus kita lakukan, harus berbobot, harus berisi. Oke? Dan ada panduan dari Rasulullah Karim, insyaallah. Lalu kemudian sahabat-sahabat itu memberitahu Rasulullah, sesungguhnya kami perlu duduk untuk berbincang-bincang. Malana buddun, innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Lalu Rasulullah menjawab, fa idza abaitum ilal majalisa fa'atu at-tariqa haqqaha. Jika kalian tidak bisa melainkan memang harus duduk-duduk, ya, maka berilah hak jalan. Lalu sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa itu haknya jalan? Qala Rasulullah, ghadbul basari. Jaga pandangan. Ente mau nongkrong, mau duduk-duduk di kafe. Kan orang pada malah kan niatnya apa? Nyegerin mata gitu kan ya? Apa sih kalau bahasa anak-anak sekarang tuh? Saya termasuk anak dulu nih. Apa deh? Cuci mata. Ya, cuci mata kan pakai air, bukan pakai perempuan yang bercelana pendek. Cuci mata pakai gituan. Ini Rasulullah bilang, kalau emang mau nongkrong di pinggir jalan atau segala macam, ya sebenarnya itu nggak boleh karena sia-sia gitu kan. Tapi kalau emang iya, ghaddul basari, jaga pandangan. Saudara, kalau mau nongkrong diajak teman nih, ya, bawa kain hitam. Bawa kain hitam. Teman kita nanya, mau makan-makan, mau minum-minum, kok bawa kain hitam? Iya, buat nutup mata. Jaga pandangan, ghaddul basar. Kain hitam itu adalah ilmu pengetahuan. Ketika kemudian lewat perempuan yang ya, berpakaian Masya Allah ya, kita jangan malah tuh jangan bawa gitu. Ente bahaya kalau begitu mah judulnya. Ini ghaddul basar. Kenapa nongkrong-nongkrong tuh jadi nggak boleh? Karena dekat pada jurang. Ya, ini maksiat gitu ya. Ini lembah maksiat. Ente di sini nih adanya nih. Kalau udah nongkrong, udah ngumpul, kadang-kadang kan ngomongin orang jalan, ngelihat perempuan yang bukan muhrim lewat, ngelihat ya. Apalagi kemudian jadi berkongsi ngurusin yang jelek-jelek. Ustaz, kita pengen yang bener kok, ngomongin yang bener.
ya fadhol. Pilih juga tempat yang bagus, jangan nongkrong di kafe atau di resto yang kemudian pelayannya pada berbusana minim. Jangan nongkrong di kafe, di resto, di pinggir jalan yang kemudian ada maksiat di sana. Ghaddul basar, jaga pandangan. Yang kedua adalah waqaful adha. Ini panduan dari Rasulullah, ini satu, ini dua. Waqaful adha. Jangan sampai kemudian kita menyakiti orang. Lihat kan peristiwa pembunuhan, perkelahian, segala macam di tempat-tempat tongkrongan. Subhanallah. Ya, para orang tua ya harus lebih keras nih menjaga anak-anak di malam tahun baru. Tapi emang kacau sih di Indonesia mah, sekeluarga malah dia pergi. Sekeluarga dia pergi, Allah Akbar. Ya nggak apa-apa deh kalau ke tempat yang baik-baik gitu ya. Jangan sampai pergi ke tempat yang maksiat. Kita malu maksiat pakai duit Allah, maksiat pakai matanya Allah, maksiat pakai kaki yang dari Allah, maksiat pakai mobil, mobilnya Allah, maksiat di bumi, buminya Allah, maksiat pakai nafas, nafas yang dari Allah. Jangan deh. Ghaddul basar, kita jaga pandangan kita. Waqaful adha. Waqaful adha. Kita kemudian jangan nyakitin orang. Ya. Kemudian yang ketiga, waraddus salam. Kita kembalikan salam. Maksudnya apa? Kita menyapa orang, memberi doa kepada orang, waraddus salam. Masya Allah ya, nongkrong aja kemudian Rasulullah atur gitu. Yang keempat, wa amrum bil ma'ruf. Jadi nongkrong itu harus berguna, harus efektif, sampai kemudian salah satunya adalah amrum bil ma'ruf. Kita mendorong orang untuk perbuatan baik. Yang kelimanya adalah wa nahyun 'anil munkar. Kita kemudian mencegah orang berbuat yang dosa. Apalagi kan sebenarnya ya, perbuatan dosa itu kadang lahir dari perbuatan yang sia-sia. Benar, kadang-kadang perbuatan sia-sia itu bisa dekat kepada perbuatan yang dosa. Sesuatu yang tadinya boleh, jadi nggak boleh. Sebab mengandung hal-hal yang bisa membuat kita terperosok kepada jurang dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan panjang umur. Baik pemirsa, ya sekali lagi saya review di segmen terakhir ini. Bagi saudara yang merasa memang perlu untuk bersosialisasi, ya barangkali ya lifestyle sekarang kali ya, nongkrong pinggir jalan, satu sebisa mungkin sih dihindari. Kalau emang harus nongkrong juga pastikan nongkrongnya itu membawa manfaat, tidak membawa dosa, di tempat-tempat yang baik. Ya, yang ngumpul nih berlima ya kan, ya. Ente pesan pisang goreng, yang ngelayanin pakai rok pendek, fokus aja ke meja aja. Pesan apa Pak? Pisang goreng. Jangan nengok, jangan nengok. Pakai ghaddul basar. Lagian salah ente juga. Masuk ke resto yang orang-orang pakai celana pendek, ya udah dosa itu, nggak boleh ya. Dan buat pemilik kafe, kalau bisa, ya kan, jangan sampai memfasilitasi orang menjadi pandangannya rusak, dosa jadi nambah. Kalau bisa fasilitasin sebaliknya gitu loh. Ya, jam 11:30 ya saudara umumkan buat pengunjung warung penyet, buat pengunjung ayam bakar Mas Mono, buat pengunjung kemudian warung steak misalkan begitu, buat pengunjung kafe saya sebentar lagi azan berkumandang. Yang mau sholat zuhur berjamaah di masjid, insya Allah kita bebaskan dari tagihan-tagihan saudara semua. Silakan saudara pergi. Ya, kalau perlu begitu. Ustaz tuh mau jadi rugi, makanya supaya nggak rugi lu tutup. Jadi kan nggak ada yang datang pas lohor. Ya. Fasilitasin orang, begitu orang datang pakai celana pendek, pakai apa ya fasilitasin lah. Ya, suruh orang itu untuk mencegah yang mungkar, jangan sampai terjadi sebaliknya. Saudara fasilitasin orang untuk bermaksiat di tempat saudara. Itulah seburuk-buruknya perdagangan, bukan dapat, malah kemudian kita jadi hilang apa yang kemudian kita dapat. Maksudnya apa? Begini. Saudara punya untung dari kafe saudara, dari resto saudara, dari tempat hiburan saudara, katakan 50 juta. Oke? Lalu kali 12, kan 600 juta. Saya katakan kepada saudara, saudara punya potensi loss 600 juta justru. Jangan salah, ini akan Allah ambil.
Dalam konsepsi perbuatan haram, kalau kita memfasilitasi tempat-tempat nongkrong yang kemudian malah anak-anak muda jadi bermaksiat, Anda buka PS misalkan, ya, lalu anak-anak itu jadi tidak sholat maghrib, ya, lalai sholat asar, malah nggak sekolah sampai lohor asdisan. Apa yang saudara dapatkan dari PS tersebut, ya, dari warnet tersebut, ini akan hilang. Lebih kacau lagi kalau kemudian Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan itu berapa? Bagaimana? Misalkan dari PS, dari warnet, ya, saudara dapat pemasukan katakanlah 10 juta per bulan. Ternyata saudara malah rugi 20 juta. Ini kayak begitu. Yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jangan sampai kita. Ghaddul basar, jaga pandangan. Kaful adza, jangan nyakitin orang. Raddus salam, kembalikan ucapan salam orang. Amrun bil ma'ruf, dorong orang untuk berbuat baik. Nahyun 'anil munkar, cegah orang dari perbuatan yang buruk. Di dalam surah, ya, Al-Asr atau surah Wal Asri yang saudara kenal, ya, Allah mengatakan kepada kita semua perhatian sama yang namanya waktu. Karena kita sudah tidak akan bisa balik ke lohor zuhur, maksudnya begitu, bila mana kita ada di waktu asar. Kita tidak bisa balik ke waktu asar manakala kita kemudian sudah ada di waktu maghrib. Kita tidak akan bisa kembali lagi ke malam yang semalam kita lewati andai kita sudah berada di waktu subuh. Karena itu daripada nongkrong-nongkrong yang gak pugu-lagu, perhatikan waktu, kita isi dengan hal-hal yang manfaat. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berzikir, kita membaca Quran, kita kemudian berbuat manfaat buat sebanyak-banyak orang di sekitar kita. Yuk kita ngaji surah Al-Asr bareng-bareng. Dengerin saya, ikutin saya. Ini mudah-mudahan sebagai doa penutup dari kita semua, ya, kepada Allah SWT. Sebaik-baiknya doa dan zikir adalah bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membuat kita punya waktu menjadi bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian yang nyata. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihati, dan mau beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya mengingatkan kepada diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya, santri-santri saya yang lagi libur, agar jangan sampai malam tahun baru adalah malam puncak maksiat saudara sepanjang 2011. Takut saya, takutnya umur saudara nyampe di malam 31 itu. Kalau sampai umur saudara di tanggal 31 malam atau di malam tanggal 1 Januari, wassalam. Begitu bangun sudah di alam kubur. Jangan sampai deh. Lebih baik hati-hati, ya. Malam tahun baru adalah malam di mana kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak ada pantasnya saya merayakan tahun baru ini. Tapi bismillah ya Allah. Ini saya rayakan demi merayakan tasyakur saya padamu ya Allah. Tahun besok saya akan begini, bikin janji sama Allah, minta maaf pada dosa yang sudah lalu, dan pelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak mendatangkan manfaat buat kita semua. Terima kasih saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Terima kasih buat yang sudah menjadi donatur buat para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua persoalan hidup saudara di tahun 2012 atau di 1433 Hijriah ini diangkat oleh Allah SWT. Diampuni, yang belum punya anak dikasih anak yang banyak, yang belum punya jodoh dikasih jodoh yang soleh-soleha, yang belum punya rumah Allah kasih rumah nggak pakai ngutang, yang belum punya mobil motor Allah kasih mobil motor nggak pakai ngangsur, yang kemudian punya utang biar Allah kasih lunas utangnya. Kalau udah lunas bisa ngutang lagi kan, yang penting lunas utangnya. Ya, mudah-mudahan malah nggak perlu ngutang lagi. Saudara yang memberi orang lain utangan tanpa perlu bayar, Allah kirim antullah. Yang miskin mudah Allah kayakan, yang sakit mudah Allah sehatkan, dan mudah-mudahan
yang banyak dosanya Allah ampunin. Pintu surga terbuka buat mereka-mereka yang menghendaki. Insyaallah ila liqa. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.